عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Para santriwati yang saya cinta sayangi dan juga kita sapa kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimin was-saimat rahimakumullah. Alhamdulillah, satu nikmat yang luar biasa bagi kita semua. Kita kembali dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang agung, bulan yang disebut dengan Sayyidus Syuhur, bulan yang penuh dengan maghfirah dari Allah, rahmat Allah, bulan di mana pahala ibadah dilipat gandakan, bulan di mana doa-doa dipenuhi oleh Allah, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini memberikan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimin, as-saimat rahimakumullah. Mengawali puasa di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini, setidaknya ada 3 hal penting yang harus kita pahami dan kita jadikan pegangan agar hadirnya puasa kali ini menjadi bermakna bagi kita semua. Hal ini terjadi berdasarkan inspirasi dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Melalui ayat ini setidaknya ada 3 hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama, mari kita terima hadirnya puasa ini dengan iman kita, karena Allah memanggil kita dengan panggilan penuh hormat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil iman kita. Karena apa? Karena kalau puasa yang demikian beratnya diterima hanya semata oleh akal kita, diterima apalagi dengan nafsu kita, mungkin banyak di antara kita yang tidak mau menjalankan puasa. Berat puasa ini. Berat enggak kira-kira? Ada enggak yang merasa nyaman tidak makan? Ada enggak? Ada enggak yang merasa nyaman kehausan? Insya Allah kalau masih normal, orang itu enggak mau lapar, enggak mau haus. Semuanya ingin kenyang, ingin dahaga hilang. Itu normal. Tapi kenapa kita masih mau berpuasa? Karena sungguhnya kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan hormat, wahai orang-orang yang beriman. Jadi terimalah kewajiban puasa ini dengan iman. Kenapa? Kalau iman yang berbicara, itu ada 2 hal positif. Yang pertama, orang yang beriman itu motivasinya adalah pengabdian.
Dia tidak berpikir untung rugi. Dia berpikir bagaimana sebanyak mungkin melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang beriman itu motivasinya bagaimana sebanyak mungkin, sebesar mungkin dia mendapatkan mahabbah, cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasi terbesarnya mendapatkan ridha Allah, sehingga apapun ia bisa lakukan untuk semata meraih cinta Allah. Oleh karena itu, agar iman kita ini bisa menerima puasa dengan baik, dengan nyaman, bahkan mungkin menyenangkan, ayo tingkatkan iman kita. Tidak sekedar iman ayyan, apalagi iman taklid, ya. Tidak sekedar iman ilmin. Kita tingkatkan makom iman kita sampai kepada makom mahabbah, makom cinta. Kalau cinta yang berbicara, apapun menjadi indah, kan begitu. Kata Bang Gombloh dulu, kalau sudah cinta bicara, tai kucing rasa semuanya menjadi nikmat. Apalagi puasa. Kalau sudah puasa didasari dengan iman sampai makom mahabbatullah, maka meskipun puasa itu berat akan terasa ringan, bahkan menyenangkan. Dicubit itu sakit, tapi kalau yang mencubit sang kekasih, maka cubitannya akan menjadi kenikmatan. Begitu enggak kira-kira? Setuju? Satu, dasari dengan iman. Yang kedua, yakinkah kita bahwa kita masih akan berjumpa dengan Ramadan tahun depan? Yakin enggak kira-kira? Yakin? Siapa yang bisa menjamin? Gak ada yang yakin. Karena boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk diri kita. Itu enggak? Enggak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan sampai di bulan Ramadan tahun depan. Ketika diri kita meyakini tidak ada jaminan hidup bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan, maka apa yang terjadi? Kita akan ada kesungguhan menjalani kewajiban puasa kali ini, karena ini kesempatan terakhir kita untuk mendapatkan maufirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ayo tingkatkan kualitas puasanya. Tidak sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi ayo kita tinggalkan semua kemaksiatan. Tidak sekedar mengharap sahnya puasa, tapi yang kita harapkan bagaimana kita bisa agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan itu tidak datang dua kali. Boleh jadi ini kesempatan yang terakhir. Ayo manfaatkan momentum ini sebaik mungkin. Kita buat jadwal terbaik di bulan Ramadan ini yang akan meningkatkan harkat martabat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua. Yang ketiga, berdasarkan inspirasi Quran Al-Baqarah ayat 183 ini, bahwa sungguhnya tujuan puasa ini demikian luar biasanya. Disebut oleh Allah sebagai puncaknya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu adalah puncak harapan seorang hamba, karena takwa itu dibutuhkan tidak hanya nanti di akhirat. Takwa itu dibutuhkan baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah kalian cari bekal, usaha maksimal, bekal yang kita butuhkan, yang dibutuhkan untuk hidup, silakan cari. Tapi sungguhnya bekal terbaik itu adalah bekal takwa, karena takwa itu dibutuhkan tidak hanya ketika hidup di dunia, lebih-lebih nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana agar puasa ini menjadi bermakna? Harus kita cari tahu sebanyak mungkin keutamaan, fadilah
bulan Ramadan dan fadilah puasa Ramadan. Kenapa orang mau minum jamu meskipun jamu pahit? Bahkan dia mau beli, dia sengaja membeli meskipun pahit, karena orang itu sadar di balik pahitnya jamu itu ada faidah yang luar biasa. Kalau kita semakin banyak tahu keutamaan Ramadan, keutamaan puasa Ramadan, maka hadirnya Ramadan menjadi indah dan menyenangkan. Ayo kita sama-sama ucapkan marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu buka puasa itu ada doa yang biasa dilantunkan di mana? Ya boleh, apa itu yang habis ini? Innaka afwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma afwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sebelumnya Allahumma innaka afwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini perbanyak doa. Sebelumnya apa sebelumnya? Ya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.